Bab 1911. Menyadari betapa parah konsekuensi dari tindakannya, Amelia tidak bersikeras untuk melanjutkan sesi fisioterapinya hari itu. Zeke kemudian menyarankan, ayo keluar dan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Impianmu adalah menjadi seorang prajurit, bukan? Saya akan membawa Anda ke pertandingan tinju militer sehingga Anda dapat melihat betapa terampilnya mereka. Gadis itu bertepuk tangan dengan gembira dan bersorak setuju. Ayo minta Mama bergabung dengan kita. Ibumu belum pulih dan perlu istirahat, jadi jangan ganggu dia. Setelah dia pulih sepenuhnya, kita semua akan keluar dan bersenang-senang bersama, jawab Zeke dengan nada membujuk. Menjadi gadis yang bijaksana dan penuh perhatian, Amelia mengangguk. Kemudian, Zeke menggendongnya dan menuju ke Titan Boxing Gym. Terakhir kali dia berada di rumah sakit, dia menyaksikan Thomas menyerap energi negatif dalam jumlah besar. Itu adalah bukti yang cukup bahwa yang terakhir memiliki beberapa hubungan dengan Netherworld. Dengan demikian, Zeke bertekad untuk menyelesaikan masalah ini dan mencari tahu apa yang Thomas rencanakan dengan Netherworld. Sementara itu, Titan Boxing Gym penuh sesak. Meskipun masih ada 1 jam tersisa sebelum pertandingan, tidak ada satu kursi pun yang kosong. Kerumunan hari itu terdiri dari orang-orang paling berkuasa dan berpengaruh di kota itu, termasuk wali kota, yang semuanya ada di sana tanpa alasan lain selain untuk menyaksikan Boxing King beraksi. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat, jadi mereka tidak akan melewatkan kesempatan langka untuk menyaksikannya sendiri. Pada saat yang sama, mereka penasaran untuk melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk menarik Raja Tinju ke dalam pertandingan tinju. Kerumunan besar juga memadati bagian luar gym, orang-orang berdesak-desakan satu sama lain. Mayoritas dari mereka adalah orang kaya. Titan Boxing Gym tidak kecil, tapi juga tidak besar. Itu hanya cukup besar untuk menampung mereka yang kaya dan berkuasa. Mereka yang kaya tetapi tidak berkuasa hanya bisa berdiri di pintu masuk dengan cemas, tidak mampu membeli tiket masuk bahkan dengan semua uang yang mereka miliki. Tiba-tiba, 2 penjaga keamanan menghentikan seorang pria gemuk yang mencoba masuk melalui pintu di pintu masuk. Tunggu sebentar, Tuan Landon. Tolong tunjukkan kami tiket masuk Anda. Pria gemuk, yang dikenal sebagai Henry Landon, mengeluarkan tiket dari sakunya dan menyerahkannya kepada penjaga keamanan. Kemudian, dia mencoba mendorong melewati mereka lagi. 2 penjaga keamanan, 1 gemuk dan 1 kurus, melirik tiket itu dan langsung mengenalinya sebagai palsu. Sekali lagi, mereka menghentikan Henry masuk. Tuan Landon, apakah Anda menganggap kami idiot yang kikuk? Tiket masuk Anda ini jelas palsu. Apakah Anda tahu konsekuensi dari melakukan sesuatu seperti ini? Jika Tuan Tinju tahu, Anda sama saja sudah mati. Henry memohon dengan putus asa, aku mohon padamu. Tolong biarkan aku masuk. Tuan Boxing King adalah idolaku. Aku bercita-cita untuk menjadi seperti dia. Jika aku bisa melihatnya bertarung dengan mataku sendiri sekali saja, aku bisa mati tanpa penyesalan. Saya selalu sangat murah hati dengan tips saya kepada Anda. Yang saya minta adalah agar Anda menutup mata kali ini. Itu tidak terlalu banyak untuk ditanyakan, bukan? Para penjaga keamanan menggelengkan kepala. Melihat bagaimana kamu selalu bermurah hati kepada kami di masa lalu, kami akan menutup masalah ini. Namun, kamu hanya meminta masalah jika terus memaksakan keberuntunganmu. Kamu harus menempatkan diri pada posisi kami. Jika kami membiarkanmu masuk, kami yang akan dihukum pada akhirnya. Terlebih lagi, semua kursi sudah penuh. Bahkan jika kamu masuk, kamu tidak akan punya tempat untuk duduk. Itu bukan masalah. Aku bisa berdiri. Sebutkan hargamu. Berapapun uang yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu, kata Henry buru-buru. Kata-kata itu menarik perhatian orang banyak. Bahkan jika kita tidak bisa duduk, kita bisa berdiri. Kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk melihat sekilas Tuan. Raja Tinju beraksi. Para penjaga keamanan tertawa. Berdiri. Bukankah Anda akan menyatakan kepada Tuan Boxing King bahwa Anda tidak memiliki tiket masuk? Segalanya hanya akan berakhir buruk bagi Anda. Henry menurunkan bahunya dengan sedih. Yah, saya kira itu saja. Saya memberikan kesempatan terbaik saya. Kerumunan juga tampak kecewa. Bab 1912. Permisi. Lewat. Seorang pria berambut pirang menerobos kerumunan dan memasuki gym. Melihat bahwa penjaga keamanan tidak melakukan apapun untuk menghentikan pria itu, seseorang di antara kerumunan memprotes dengan marah, "Hei! Tentang apa itu? Mengapa Anda tidak menghentikannya masuk? Jangan bilang dia punya tiket masuk."
Dia bahkan tidak menunjukkan apa-apa padamu. Juga, apakah kamu melihat betapa lusuhnya dia berpakaian? Dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan memiliki tiket, tambah orang lain. Mereka benar. Anda harus memberi kami penjelasan hari ini. Jika tidak, kami akan mengajukan laporan terhadap Anda. Penjaga keamanan yang gemuk bergegas untuk meredakan situasi tegang dengan mengatakan, ini salah paham. Pria itu sebenarnya adalah salah satu penjaga keamanan gym. Dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia datang sedikit kemudian. Jeritan protes massa mereda ketika mereka menyadari kesalahan mereka. Namun, roda di kepala Henry mulai berputar. Apakah Anda mempekerjakan penjaga keamanan? Saya seorang prajurit veteran, jadi saya pikir saya lebih dari memenuhi syarat untuk melamar pekerjaan sebagai penjaga keamanan, katanya. Kerumunan berdengung dengan kegembiraan ketika mereka mendengar itu. Jika kita dipekerjakan sebagai penjaga keamanan, kita akan memiliki alasan yang sah untuk memasuki gym. Mata semua orang berbinar ketika mereka melihat secercah harapan. Penjaga keamanan tahu apa yang ada di pikiran mereka, tetapi mereka tidak akan membiarkan mereka berhasil dengan mudah. Kami tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan kami. Jika kita tidak mendapatkan apa-apa darinya, mereka bisa lupa untuk masuk ke dalam. Setelah memikirkannya sebentar, satpam yang montok itu berkata perlahan, "Ya. Kami memang kekurangan tenaga. Secara teknis, mereka yang lulus wawancara dan menjadi satpam bisa masuk ke gym. Namun, di sini, penjaga keamanan yang gemuk berhenti, menggosok ibu jari dan jari telunjuknya bersama-sama. Itu adalah isyarat yang menandakan dia menginginkan uang." Henry dengan cepat menyela, "Mengerti. Saya mengerti maksud Anda. Saya akan memberi Anda 100.000. Bagaimana tentang itu? 100.000. Para penjaga keamanan merasakan sensasi kegembiraan melalui pembuluh darah mereka. Mereka mengira bahwa mereka hanya akan bisa mendapatkan 10.000, tidak menyangka bahwa seseorang akan benar-benar menawarkan mereka 100.000. Kemiskinan telah melumpuhkan imajinasi kita. Tak terbayangkan seorang pengusaha miliuner rela merogoh kocek 100.000 untuk menjadi satpam. Berjuang untuk mencatat situasinya, mereka terdiam karena terkejut. Mengira kebisuan mereka sebagai ketidaksenangan, Henry dengan cepat menambahkan, "Uang tidak menjadi masalah selama Anda mempekerjakan saya sebagai penjaga keamanan. 200.000, kalau begitu. Bagaimana kedengarannya? 200.000. Bahkan jika kita bekerja sebagai penjaga keamanan selama sisa hidup kita, kita mungkin tidak menghasilkan banyak." Saat gelombang kegembiraan yang lebih kuat melonjak dalam kedua pria itu, kerumunan itu menjadi gempar, berebut untuk mengajukan tawaran mereka. 300.000. Aku akan memberimu 300.000, jadi cepatlah dan pekerjakan aku. Teriak satu orang. Suara lain terdengar, 400.000. Aku bahkan akan mencapai 450.000. 500.000. Itu saja yang saya mampu. 1 juta. 1 juta. Kamu akan mendapatkan uangnya sekarang juga. Cepat, biarkan aku masuk. Para penjaga keamanan tercengang. Pada saat itu, satu-satunya pikiran yang terlintas di kepala mereka adalah bahwa kerumunan itu sudah gila, sedemikian rupa sehingga mereka rela menghabiskan 1 juta untuk dipekerjakan sebagai penjaga keamanan. Pada akhirnya, mereka mempekerjakan 6 orang dan mengizinkan mereka masuk ke gym. Dengan itu, sepasang pengawal itu menghasilkan lebih dari 3 juta. Masih banyak orang yang ingin membayar untuk posisi sebagai satpam, tetapi pasangan itu sudah mendorong keberuntungan mereka dengan mempekerjakan 6 penjaga keamanan tambahan. Oleh karena itu, meskipun beberapa menaikkan tawaran mereka lebih tinggi, mereka hanya bisa tetap berada di luar pintu masuk. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam dan bergema keluar, "Mengapa kalian semua menghalangi pintu masuk?" Semua orang menoleh untuk melihat siapa yang berbicara dan melihat Osbert berdiri di belakang mereka. Secara naluriah, mereka pindah ke samping untuk membuka jalan baginya. Meskipun Osbert tidak terampil seperti Raja Tinju, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri dan memiliki otoritas yang cukup besar. Kedua penjaga keamanan memiringkan kepala mereka dan memberi isyarat ke arah pintu masuk. "Silahkan lewat sini." Namun, Osbert tidak terburu-buru untuk masuk ke gym. Melirik ke gym yang penuh sesak, lalu melihat sekeliling ke kerumunan di luar, dia merasa sangat senang. "Terima kasih semua telah datang ke sini hari ini untuk menunjukkan dukungan Anda kepada saya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Saya akan berjuang keras hari ini dan memberi Anda pertunjukan yang bagus sebagai tanda terima kasih saya." Bab 1913.
Osbert Hoffman, yang juga dikenal sebagai tinju Tyrant, tidak tahu bahwa Raja Tinju sendiri telah datang ke gym, jadi dia berpikir bahwa orang banyak ada di sana untuknya. Satpam gemuk itu kemudian dengan canggung menjelaskan dengan suara pelan, sebenarnya, kompetisi Anda hari ini telah dibatalkan. Mungkin Tuan Fleming belum sempat memberitahu Anda tentang hal itu. Apa? Osbert langsung menjadi marah. Mengapa kompetisi saya dibatalkan? Apakah Anda memberitahu saya bahwa orang-orang ini tidak ada di sini untuk saya? Menyadari bahwa Osbert semakin marah setiap detik, penjaga keamanan kurus itu dengan cepat menjelaskan, Tuan, tolong jangan marah. Sejujurnya, itu karena Tuan Fleming telah mengundang Raja Tinju ke gym kami, dan Raja Tinju adalah tentang untuk melawan seseorang. Boxing King akan menjadi sorotan hari ini, jadi. Apa? Raja Tinju? Osbert terperangah. Siapa yang akan dilawan oleh Raja Tinju? Penjaga keamanan kurus buru-buru menjawab, saya mendengar bahwa lawannya adalah seorang pemuda. Bahkan Gawain Cabral kalah darinya dalam beberapa serangan. Dia pria yang cukup kuat. Osbert mencibir, Gawain terus membuatku malu. Dia bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang pemuda. Kalau begitu, serahkan pria yang Gawain tidak bisa berurusan denganku. Tuanku tidak perlu bertarung melawan orang seperti dia. Petik 2. Apa yang dia maksud? Semua orang tercengang oleh kata-katanya saat mereka menatap Osbert. Tuan Tinju Tyrant, apa maksudmu? Apa yang kamu maksud dengan tuanmu? Ekspresi sombong muncul di wajah Osbert. Anda tidak tahu tentang ini, jadi saya akan mencerahkan Anda. Tuan Raja Tinju sebenarnya adalah tuan saya. Tuan Raja Tinju adalah orang yang secara pribadi mengajari saya semua yang saya ketahui tentang tinju. Apa? Kerumunan semakin terkejut. Bagi mereka, Boxing King mirip dengan dewa. Mereka yakin bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Namun, petinju tepat di sisi mereka, Osbert, adalah murid Raja Tinju. Dia adalah orang yang telah mempelajari keterampilan tinjunya dari Raja Tinju sendiri. Sejarah tinju Tyrant mengejutkan orang-orang untuk waktu yang lama. Setelah menyapu pandangannya ke kerumunan, Osbert berkata, saya minta maaf untuk memberitahu Anda semua, tetapi Anda mungkin tidak melihat pertandingan Tuan Tinju Raja hari ini. Itu karena lawannya akan mati di tangan saya hari ini. Dengan mengatakan itu, Osbert melangkah ke gym. Pada saat yang sama, gelombang kekecewaan menyapu kerumunan. Mereka semua berharap Osbert tidak akan menang melawan lawannya. Jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pertandingan yang membuka mata. Bagaimanapun, pertandingan Boxing King adalah pemandangan yang langka untuk disaksikan. Begitu mereka melewatkan kesempatan ini, kecil kemungkinan mereka akan mendapatkan kesempatan lain untuk menyaksikan pertandingan Boxing King. Karena mereka tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, seseorang menyarankan untuk bertaruh apakah Raja Tinju atau Zeke akan menang. Yang lain setuju dengan ide itu. Oleh karena itu, mereka mulai membuat taruhan di tempat. Tidak mengherankan, semua orang memasang taruhan mereka pada Boxing King. Bagi mereka, Boxing King adalah petarung legendaris yang tidak akan pernah kalah. Sementara itu, Zeke telah tiba di tujuannya dengan Amelia dalam pelukannya. Ketika dia melihat kerumunan di ambang pintu dari jauh, Zeke terkekeh. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertandingan tinju skala kecil akan menimbulkan keributan besar. Begitu dia mendekati gedung dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi, ekspresi tidak senang langsung muncul di wajahnya. Saya tidak pernah berpikir mereka akan bertaruh. Terlebih lagi, semua orang memasang taruhan mereka pada Boxing King, tidak ada yang menempatkan taruhan mereka pada saya. Zeke tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang seberapa berpengaruh Raja Tinju di tempat itu. Dia bertanya-tanya seberapa besar reputasinya untuk membuat semua orang bertaruh padanya. Tepat saat Zeke hendak bertaruh pada dirinya sendiri, seorang wanita karismatik di sampingnya tiba-tiba berteriak, 100.000 taruhan untuk Zeke. Dengan mengatakan itu, dia melemparkan 10 tumpukan uang tunai di atas meja. Keributan lain pecah di antara kerumunan pada tindakannya. Suara-suara mengejek kemudian dimulai. Di sini saya, bertanya-tanya siapa itu, dan ternyata itu adalah Mes. Sasha Sylvester. Anda murah hati dengan uang Anda, Mes. Sylvester. Haha. Nona Sylvester, apakah Anda perlu menemukan cara untuk berpisah dengan uang Anda? Mengapa Anda tidak bertaruh pada saya daripada bertaruh pada Zeke? Itu benar. Menaruh taruhan pada Zeke sama dengan membuang uangmu sia-sia.
Menurutku lebih baik jika kamu mengubah taruhanmu menjadi Tuan Tinju Raja. Bab 1914. Itu benar. Menghasilkan sedikit lebih baik daripada kehilangan semuanya. Sasha membalas, apa yang kamu tahu? Jadilah ambisius, ya. Jika kamu ingin mencapai sesuatu, itu harus semuanya atau tidak sama sekali. Kalau tidak, jangan repot-repot. Apa gunanya mendapatkan beberapa sen? Mengapa kamu ingin membuang waktumu untuk itu? Haha, kerumunan terus menertawakan Sasha ketika mereka berbicara tentang betapa bodohnya dia untuk mengetahui seni taruhan apapun. Tiba-tiba, Zeke berkata, kamu akan mendapatkan setidaknya 10 juta hari ini. Kata-katanya seperti baut dari biru. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, semua orang menoleh untuk melihatnya. Siapa kamu? Kamu pikir kamu siapa yang akan mengganggu kita? Kamu tidak terdengar lokal. Kamu orang asing, jadi kamu tidak tahu seberapa kuat Raja Tinju. Mari kita begini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang cocok untuk Tuan Tinju Raja selain Marsekal Besar. Zeke bukan siapa-siapa. Dia tidak ada bandingannya dengan Marsekal Agung. Set. Berhenti mengganggu kesenangan kita. Sasha kemudian berbalik untuk melihat Zeke, minatnya terusik. Oh well, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu seseorang yang berpikiran sama dengan saya di sini. Namun, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kami berdua berpikir bahwa Zeke akan melakukannya dengan baik, tetapi mengapa kamu tidak bertaruh padanya? Zeke menjawab, saya ingin, tapi sayangnya, saya tidak pernah membawa uang tunai. Haha. Kerumunan tertawa lebih keras. Apa maksudmu dengan tidak membawa uang tunai? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Itu benar. Dia hanya tidak ingin bertaruh pada Zeke. Kamu hanya mencoba untuk membuat mes. Sylvester bersemangat. Apakah kamu mencoba untuk memenangkan hatinya? Kuharap kamu tidak berpikir untuk menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Anda enggan untuk membuat beberapa ribu taruhan, jadi apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda memiliki hak untuk mengadilinya? Saya telah menghabiskan begitu banyak, berharap mes. Sylvester akan melirik saya lagi, tetapi bahkan sampai sekarang, mes. Sylvester tidak pernah melihat saya sambil tersenyum. Sasha kemudian menatap Zeke dengan seringai geli. Jadi kau hanya mempermainkanku, kan? Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Sepertinya kamu tidak sekaya itu, jadi yang perlu kamu lakukan hanyalah membayar 50.000 untuk bertaruh pada Zeke, dan aku akan makan malam denganmu malam ini. Molly suci. Seketika, semua orang di sekitar mereka cemburu. Hanya 50.000 untuk mendapat kesempatan makan malam dengan mes. Sylvester, ini kesempatan sekali seumur hidup. Mes. Sylvester, saya akan mengambil 200.000 untuk taruhannya. Maukah Anda makan dengan saya? Saya akan mengambil 1 juta hanya untuk menghabiskan setengah jam dengan mes. Sylvester sendirian. Nona Sylvester, Anda adalah wanita impian saya. Anda tidak bisa membiarkan anak nakal ini mengambil keuntungan dari Anda hanya untuk 50.000. Dengar. Lihat, dia bahkan mengandung seorang anak. Dia pasti sudah menikah. Kita tidak bisa membiarkan pria seperti dia makan dengan mes. Sylvester yang bergengsi. Kerumunan kemudian dengan takut berbalik untuk melihat Zeke, takut bahwa dia benar-benar akan menerima tawarannya. Tanggapannya memang menyenangkan mereka. Zeke menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf. Saya tidak membawa uang tunai. Ekspresi marah kemudian merayap ke wajah Sasha. Chuck, apa aku sebegitu tidak karismatiknya? Apakah aku bahkan tidak berharga 50.000? Apakah kamu buta atau kamu gay? Kenapa kamu tidak tertarik pada wanita? Haha, kerumunan tertawa terbahak-bahak. Saat itu, Amelia berbicara. Apakah mereka mengatakan bahwa hanya Marsekal Agung yang bisa menang melawan Raja Tinju? Zeke mengangguk. Betul sekali. Amelia kemudian bergumam, oke. Aku berani bertaruh $10 untukmu. Amelia kemudian mengeluarkan $10 dari sakunya dan menyerahkannya kepada Zeke. Sasha berseri-seri dan mencubit pipi montok Amelia. Anak kecil, jadi orang ini bukan ayahmu. Namun, kamu tidak bisa bertaruh pada Z. Kamu hanya bisa bertaruh pada Tuan Tinju Raja atau Zeke. Mereka adalah kontestan pertandingan ini. Amelia menjawab, tapi Z adalah Zeke. Apa? Berpikir bahwa mereka salah dengar, kerumunan meminta Amelia untuk mengulanginya.
Begitu mereka menyadari bahwa mereka tidak salah dengar, mereka langsung menoleh untuk melihat Zeke dengan heran. Bab 1915. Zeke tinggi, muda, dan kurus. Meskipun dia memiliki beberapa otot, dia jauh dari cowok. Faktanya, ukuran tubuhnya adalah dunia yang terpisah dari Raja Tinju. Semua orang yang hadir bertanya-tanya bagaimana Zeke bisa melawan orang kuat seperti Raja Tinju. Saat itulah mereka menghela nafas lega, senang bahwa mereka telah menempatkan taruhan mereka pada Raja Tinju. Pada saat yang sama, Sasha menatap Zeke dengan mata terbelalak. Apakah kamu benar-benar Zeke? Katakan padaku bahwa ini tidak nyata. Kamu berbohong, kan? Zeke menjawab, saya Zeke Williams. Ada apa? Sasha buru-buru mengucapkan, apakah sudah terlambat bagi saya untuk mengubah taruhan saya? Saya ingin menempatkan 100.000 saya pada Tuan Tinju Raja sebagai gantinya. Maaf, tidak bisa, orang di meja langsung menolak. Zeke tidak bisa berkata-kata oleh tanggapannya. Wanita ini, apa yang dia maksud dengan itu? Setelah penolakan, ekspresi sedih muncul di wajah Sasha. 100.000 saya telah sia-sia. Anda harus memberi saya kompensasi untuk itu. Kenapa kamu begitu yakin bahwa aku akan kalah? Zeke bertanya. Sasha menjawab, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Lihatlah lengan dan kakimu yang kurus. Kamu mungkin memiliki lebih sedikit otot daripada aku. Bahkan, kamu mungkin tidak memenangkanku dalam pertarungan. Saat itu, ekspresi Zeke lebih gelap dari malam. Sebagai marsekal agung yang terkenal, dia dihina oleh seorang wanita. Itu memalukan. Zeke tidak tahan lagi dengan kata-kata mereka. Namun, Sasha melanjutkan, aku tidak peduli. Jika kamu kalah, kamu harus membayar 100.000 untuk memberiku kompensasi. Zeke mendengus, punya nyali untuk mengakui kekalahan saat kamu kalah. Kenapa aku harus memberimu kompensasi? Itu karena kamu mengecewakanku. Alasan yang cukup bagus untukmu. Sasha meludah. Yang mengejutkannya, Zeke menyetujuinya. Tentu, aku bisa melakukannya. Namun, apa yang terjadi jika aku menang? Tanpa ragu, Sasha menjawab, jika kamu menang, aku tidak hanya akan memberimu semua keuntungan yang aku peroleh, tetapi aku bahkan akan tinggal bersamamu selama 1 malam. Bagaimana dengan itu? Sepakat. Datang jawaban cepat Zeke. Saat itu, keributan lain pecah. Orang-orang yang berdiri paling jauh dari mereka adalah orang-orang yang berteriak dan berteriak. Seseorang berteriak, lihat, bukankah itu Tuan Raja Tinju? Ini benar-benar Tuan Raja Tinju. Ya Tuhan, akhirnya aku melihat wajah Tuan Tinju Raja dengan mataku sendiri. Aku tidak akan menyesal bahkan jika aku mati sekarang. Kerumunan membuat diri mereka menjadi hiruk-pikuk saat menyebutkan Raja Tinju. Kemudian, mereka membuka jalan bagi Raja Tinju dan menyaksikan dengan kekaguman sebagai tinju. Raja berjalan melewati mereka. Zeke menoleh ke sumber suara juga. Dia kemudian melihat sekelompok seniman bela diri berjalan menuju gym. Jika tebakanku benar, yang memimpin yang lain seharusnya adalah Raja Tinju. Dia memerintahkan perhatian padanya, dan dia tegap. Selain itu, saya bisa merasakan energi dalam dirinya. Dengan kata lain, dia adalah seorang pejuang yang menggunakan energi. Memang, di antara orang-orang biasa, Raja Tinju akan menjadi petarung yang luar biasa. Namun, dia hanyalah semut di hadapan Zeke Williams. Aura mengancam Raja Tinju begitu luar biasa sehingga orang-orang hampir tidak bisa bernapas. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur dan menjauh darinya. Ketika Raja Tinju mendekati Zeke, mata mereka bertemu. Boxing King kemudian memberi Zeke kesempatan sekali lagi. Tidak ada yang unik tentang dia. Yang paling rata-rata dari rata-rata orang. Cara biasa membawa dirinya sendiri. Dia juga tidak terlalu bugar atau terlalu lemah. Dengan kata lain, dia adalah pria normal. Dia adalah orang yang paling sederhana di sini, dan dia berada di sini atau tidak mengubah apapun. Boxing King kemudian dengan cepat berjalan ke sisi Zeke. Ketika dia berhenti, hati orang-orang di sekitar mereka tersentak. Pemandangan seperti apa yang akan kita saksikan ketika seorang raja bertemu dengan raja lain? Namun, Raja Tinju hanya mengalihkan pandangannya melewati wajah Zeke sebelum bertanya kepada Thomas, dia lawan yang kamu temukan untukku. Thomas mengangguk. Benar, Tuan Raja Tinju.
Boxing King kemudian menghela nafas sebelum berjalan melewati Zeke dan memasuki gedung. Itu adalah desahan kekecewaan, dan itulah komentar Raja Tinju untuk Zeke. Namun, yang tidak diketahui Raja Tinju adalah bahwa Zeke tampak polos karena menyembunyikan kehadirannya yang mendominasi. Jika dia tidak melakukannya, dia akan menakuti Amelia dan semua orang di tempat kejadian.